Dan hari ini yang akan kita bahas ma madafat, yang sudah lewat sudah berlalu, yang sudah ya sudah, yang sudah ya sudah, yang sudah berlewat ya sudah berlalu. Tafakkurul madi, memikirkan masa lalu, wattafa'ulu ma'ahu, dan berkolaborasi dengan masa lalu kita, selalu memikirkan masa lalu, berbagai macam peristiwa, penderitaan, kesulitan, kesengsaraan, kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya yang sudah pernah kita alami di masa yang lalu, dan termasuk berkolaborasi dengan masa lalu itu, wastihdaruhu, dan juga mereproduksi masa lalu, mengingat-ingat lagi, mengenang lagi. Nampaknya seperti ada satu kerinduan dengan masa lalu. Itu kita tidak mengerti, kita yang sehari-hari berusaha melupakan masa lalu, penderitaan masa lalu, bahkan kadang-kadang kita sedang berusaha melupakan masa lalu, penderitaan yang pernah kita alami dulu, kadang-kadang mereproduksi sendiri. Nah, ini banyak orang yang mereproduksi dia sendiri, yang mengenang-enang, menghadirkan masa lalunya. Wal huznu lima asihi, dan juga menyedihi, memunculkan rasa sedih dan pilu di hati terhadap berbagai tragedi yang pernah kita lalui di masa yang lalu. Apakah itu kita tertipu, uang kita 100 miliar hilang? Apakah itu kematian anak yang tercinta? Apakah itu rumah terbakar? Apakah itu sawah gagal panen dan lain sebagainya? Itu semuanya ketika kita masih memikirkan masa lalu, berkolaborasi masa lalu, sering menghadirkan masa lalu, meratapi masa lalu. Humqun adalah kedunguan. Itu adalah kedunguan. Kalau dungu itu kakaknya goblok dikit. Ya, di atas goblok itu dungu, di atasnya lagi tolol itu. Tapi bilangnya jangan tolol, tapi TOLOL itu. Wajununun, dan kegilaan, kedunguan dan kegilaan kalau kita masih selalu mengingat-ingat masa lalu itu. Wa qatlun bil iradati, dan juga termasuk itu sama adalah asasinasi terhadap iradah kita, terhadap keinginan kita, ya, membunuh semangat hidup kita, lesu badannya, lemes, ya. Sudah pernah saya ceritakan juga, satu hari di depan rumahnya, di pagi hari yang cerah, di hadapannya ada secangkir kopi yang masih panas, di depannya taman bunga yang indah, di sampingnya istri yang cantik jelita. Apa yang terjadi? Kelopak matanya menitikkan air mata. Sinting nggak? Kopi panas di depannya, istri cantik di sampingnya, di rumahnya yang sangat bagus. Kemudian taman bunga begitu indah, tidak dinikmatinya, malah dia bersedih hati meratapi masa lalu. Ini terjadi sehari-hari, dan banyak orang yang di tangannya banyak kenikmatan, banyak harta materi, tapi hatinya selalu sedih, air matanya selalu basah. Kenapa? Karena dia hanyut pada masa yang lalu. Jadi gimana? Ya nikmati dong. Kopinya diseruput, ngerti beli?
Taman bunga yang indah ditatapi yang baik, istri yang cantik dipeluk dong. Ngapain kamu hanyut pada masa yang lalu? Fenomena semacam itu terjadi sehari-hari di depan mata kita. Gila namanya itu. Ini katanya gila namanya. Itu dungu namanya orang itu. Ya. Dan itu ketika kita selalu meratapi masa lalu, itu akan membunuh semangat hidup kita. Sepertinya tidak ada harapan untuk menatap masa depan. Membunuh semangat, cita-cita. Akhirnya bekerja pun menjadi malas. Dan itu terjadi satu degradasi. Artinya penurunan semangat, wa tabdidun lil hayat, dan juga memporak-porandakan. Tabdidun lil hayatil hadirati, dan juga memporak-porandakan kehidupan yang sekarang sedang kita hadapi ini. Inna malafal madi, file-file, arsip-arsip masa lalu kita, indal uqala'i, pada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, orang-orang yang berakal sehat. Ini arsip-arsip masa lalu kita semuanya yutwa, udah dilipat. Arsip tuh udah dilipat, digulung, udah lipat. Enggak dibaca tiap hari, ngapain? Yang cerdas hidup nih, yang cerdas pakai rasional. Iya, nggak usah meratapi masa lalu. Otakmu dipakai, itu arsip lama sudah ditutup, udah lipat. Kalau perlu dilakban, udah. Ya kan, diikat, dibuntel, masuk di kardus, taruh di gudang, udah. Itu sudah nggak ada gunanya. Arsip itu kwetansi masa lalu tuh, surat-surat cinta masa lalu sudah tutup, sudah. Surat-surat cinta itu pacar kita udah mati kok masih dibaca-baca terus sih? Ya ini kan kita buang-buang waktu aja ya. Jadi ya itulah sebabnya di ayat-ayat Quran selalu kita dipersalahkan oleh Tuhan. Berulang-ulang Allah mengatakan wa mallahu bidzallamin lil abid walakin anfusahum yadzlimun. Allah tidak pernah menganiaya hambanya, namun demikian hamba itu sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Dikokon sapa ngeling-eling zaman pengen gitu. Segimana lagi? Sudah selesai gitu ya. Lalu yutwa dilipat, wala yurwa, dan sudah tidak perlu diceritakan lagi. Makanya bercerita masa lalu itu sebetulnya kenapa kita menceritakan masa lalu kita pada zaman dahulu kala, ketika saya berusia sekian, nanti ketemu lagi cerita lagi. Sebetulnya di dalam dirimu ada kerinduan terhadap masa lalumu itu. Ya, nanti kita ungkap, nanti kita dalam dialog berikutnya. Selalu seperti apa, jadi bahan cerita, menceritakan masa lalu ngapain ya. Jadi masa lalu yughlaqu alaihi abadan, sudah masuk gudang, dikunci pintunya ya. Di mana taruhnya? Fi zanzanatin nisyan, di dalam kerangkeng kelupaan, di dalam gudang lupa, dalam penjara lupa, dijeruji-jeruji, udah tutup, digemblok ya. Fi zanzanatil nisyan ya, di dalam zanzana itu dalam sel ya, dalam sel kelupaan kita. Lupa gudang kita yang terdiri dari jeruji-jeruji besi
itu ditutup rapat sudah. Yuqayyadu bihibalin qawiyatin fi sijnil ihmal, ya, semuanya diikat, semuanya bihibalin qawiyatin, dengan tambang-tambang yang kuat. Masuk kardus, ikat sama rapia supaya kuat. Jangan pakai rapia, pakai tambang ijuk yang besar sekalian, ya, tambang plastik yang gede tuh, set 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 itu. Kalau perlu diputar sama kawat sekalian, ya, dengan tambang yang kuat. Masuk kotak fi sijnil ihmal, dalam penjara pengabaian, ya, sudah kita abaikan semuanya itu, udah abaikan semuanya itu. Fala yakhruju abadan, jangan diberikan kesempatan masa lalu itu merembes lagi, keluar lagi selamanya, udah habis. Kalau kita masih ingat orang tua meninggal, silahkan, tapi bukan engkau ratapi, kau doakan saja semoga Allah ampuni segala dosanya, ya kan begitu? Semoga Allah terima semua amalnya. Dan dengan kesadaran diri kita, peninggalan orang tua yang ada, supaya bisa jadi bekal orang tua semua. Saya dapat rezeki juga ini 10 hektar ini kan hadiah cuma-cuma yang capek kan orang tua kita. Kita makan ibaratnya seperti nemu gratis kan. Yang capek, yang berkeringat orang tua. Kalau iya betul kamu sayang orang tua, 5 hektar kasih masjid, apa namanya nih, Baitul Ma'arif, 5 hektar kasih buat wakaf, buat sang orang tua. Itu baru benar, bukan lalu menangisi. Itu baru namanya memanage masa lalu dengan baik. Ya, nanti kita dalam diskusi berikutnya nanti kita bagaimana memanage masa lalu dengan baik itu. Ya, jadi bukan ditimang-timang, bukan, tapi dimanage, dikelola dengan baik. Paham Pak gitu ya? Oke. Jangan sampai dia keluar yusadu alaihi, digemblok sekalian pintunya. Fala yaran nura, jangan berikan kesempatan masa lalumu itu melihat cahaya lagi. Udah, biarkan dalam ruangan yang gelap gulita. Jangan ada cahaya masuk. Udah, rapat. Kalau perlu ya diplester lagi pintunya, kalian diteplok sekalian. Pakai habel kalian, pakai dia tutup lagi. Udah. Ya, kalau perlu dicor lagi sekalian. Iya. Kenapa? Li'annahu madha wantaha, karena itu sudah berlalu dan sudah selesai. Dah. Kalau ada orang memancing-mancing masa lalu kita, bagaimana ceritanya? Katakan sandiwara sudah tutup gunung, selesai. Wassalamualaikum, selesai, udah. Ya, sudah the end, ya, sudah selesai semuanya. Ya. Nggak ada lagi cerita yang tertinggal, tidak ada lagi yang lainnya, selesai. Madha wantaha. Kenapa selesai dan sudah? Lalu lal huznu yu'iduhu, kesedihan kita tidak akan mungkin bisa mengulangi masa lalu kita. Ya, air mata kita yang berderai tidak akan mengembalikan masa lalu hadir lagi di sini. Walal hamu yuslihuhu, duka cita kita juga tidak akan bisa memperbaiki masa lalu. Sudah, dengan segala konsekuensinya kita akui itu adalah keteledoran saya, kesalahan saya, kurang perhatian saya. Sudahlah ya Allah, semoga Allah ampuni segala dosaku. Itu saja. Walal ghammu yusahihuhu, ya, penderitaan kita juga tidak akan bisa memperbaiki, menyempurnakan lagi. Sudah selesai, sudah tutup buku, sudah. Ya.
lal qadaru yuhyihi, dan juga ya kekeruhan pikiran kita, butaknya pikiran kita juga tidak akan bisa menghidupkan kembali. Ya, istri tercinta yang sudah meninggal ya sudah lewat, ya tidak akan bisa dihidupkan lagi kok. Li'annahu wa'adamun, karena masa lalu itu sudah tiada, sudah tidak ada, udah nggak ada, udah selesai. Kenapa sudah tidak ada? Wujudnya sudah nggak ada, yang ada itu hanya tinggal kenangan. Ya, materinya nggak ada, tulangnya juga sudah jadi tanah kok, ya kan? Dan orang-orang yang nipu kita dulu udah pada mati kok. Terus yang memfitnah kita guys sudah mati semuanya, habis. Ya. La ta'ish fi kabusil madi, jangan sekali-kali engkau jalani kehidupanmu ini dalam tekanan masa lalu. Jangan pernah dengan gara-gara kita selalu mengenang masa lalu akhirnya menimbulkan kabus. Kabus ini bahasa Inggrisnya nightmare. Nightmare itu artinya mimpi-mimpi seram. Jangan biarkan hidupmu dalam mimpi-mimpi yang menyeramkan. Kalau di sini apa namanya? Kalau lagi tidur mengigau, ya, rep-rep. Jangan kau biarkan hidupmu kayak orang kena rep-rep, ya, dikejar-kejar macan, ya. Ya, kita yang kadang-kadang kalau melihat orang kena rep-rep ini kasihan juga, kadang-kadang saya tampuk bangun gitu. Dia melongo gitu. Apa ini dikejar-kejar macan. Ya, wa tahta midhallatil faiti, dan jangan kau hidup di bawah payung, ya. Midhal itu payung masa lalu. Sudah buang payungnya. Jangan masuk dalam mimpi yang seram seperti itu. Ya. Unqud nafsaka, selamatkan dirimu min syabahil madi, dari hantu masa lalu. Jangan biarkan masa lalu menjadi hantu yang terus-menerus mengejar-ngejar dirimu itu. Selamatkan segera. Ini adalah penderitaan kita ini sebetulnya bukan yang sekarang, yang masa lalu itu menjadi penderitaan. Sampai tidur nggak nyenyak, makan nggak lahap, ya, kesehatan terus menurun. Bahkan akhirnya segala macam penyakit, dari mulai kanker sampai gigi gompel pun itu karena faktor psikologis, sangat berpengaruh. Dari kanker sampai gigi gompel, gigi keropos, itu juga semuanya faktor psikologis, berperan penting, bukan hanya bakteri dan kuman. Nah, selamatkan dirimu, jangan sampai hidupmu dikejar-kejar oleh hantu masa lalu. Fi syabahil madi. Aturidu antaruddan nahra ila masabbihi, apakah engkau ingin mengembalikan air sungai yang sudah dihilir itu, mau dikembalikan ke hulu lagi? Mau dikembalikan ke hulu lagi gitu, diangsuk gitu, disedot lagi ke hulu lagi, itu maksudnya pengennya. Udah, biarkan dia tumpah ke laut, nggak ada masalah, ya. Wasyamsa ila matlaiha, dan kau akan mengembalikan matahari yang sudah hampir tenggelam, akan dikembalikan ke timur lagi, tempat terbitnya lagi. Nah, ini sangat melelahkan hidup kita semacam ini, ya. Ingin melaksanakan hal-hal yang mustahil terjadi, penyesalan dan penyesalan tidak pernah berhenti, terus menerus, sehingga hidupmu
sampai mati adalah hidup dalam penderitaan. Siapa yang menganiaya bukan Allah, dirimu sendiri. Ya. Oleh karena itu, watiflu ila batni ummihi, apakah engkau ingin mengembalikan anak kecil ini ke dalam perut ibunya lagi? Nggak mungkin dong. Wallabana ila saji, apakah susu itu mau dimasukkan ke kopek lagi? Apa kopek? Apa sih susu kan nama cairannya. Dari mana susu keluarnya? Buah dada. Bahasa Indonesianya apa? Asadyu, diperas, keluarnya laban. Laban itu susu. Kalau sadyunya ya kopek. Ya, itu. Ya. Sebuah dada mah biasanya sebutan untuk ini ya, sebutan untuk bukan susu ya kalau buah dada tuh. Ya buah dada, buah kuldi lah gitu. Iya. Wadamatu ilal aini, dan engkau akan mengembalikan air mata ke dalam kelopak mata lagi. Inna tafa'ulaka ma'al madi, sesungguhnya ketika engkau masih berkolaborasi dengan masa lalumu itu, masih bergaul, masih berinteraksi dengan masa lalumu itu, wa qaliqaka, dan kegelisahanmu minhu karena mengingat masa lalu, wahtiraquka binarihi, dan kamu merasa terbakar dengan api di masa yang lalu itu, wantirahuka ala a'tabihi, dan kamu bertiarap di depan pintu masa lalu, wad'un ma'sawiyun, itu adalah merupakan tragedi yang sangat menyakitkan sekali. Dan itu kita tidak menyadari bahwa penderitaan semacam itu luar biasa ya, sampai memutuskan semangat hidup, sampai frustrasi, sampai al-ya's. Nah itulah makanya, jadi memang ini semuanya kita pahami. Banyak buku-buku psikologi yang menjelaskan, udah lepaskan saja, jangan kau ingat lagi, sudahlah tinggalkan saja. Iya, tapi bagaimana caranya kita melupakan masa lalu kita, ini yang jadi masalah. Ini malam ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya melupakan masa lalu kita itu. Masa lalu itu begini kronologisnya. Kita punya panca indera. Mata melihat, hidung mengendus atau mencium. Nah, di bahasa Indonesia bingung juga. Kalau dengan bibir, kalau mencium cewek pakai apa? Pakai hidung, goblok gerannya. Kalau bahasa Betawi namanya mencipok. Kalau mencium dengan hidung, oke? Okay? Ini perlu diurai nanti berikutnya nanti. Telinga untuk mendengar, peraba untuk memegang dan merasakan. Ini semuanya yang kita lihat, kita dengar, disebut sebagai suatu perangsang, ditangkap oleh panca indera kita. Di situ terjadi copy paste, terekam di dalam pikiran kita.
Ya. Sehingga kita berkenalan dengan seseorang. Oke. Kemudian sampai berhari-hari kita masih ingat. Begitu ketemu lagi masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Berarti itu fotokopinya, copy pastanya ada dalam memori kita. Suara lagu-lagu yang enak pernah kita dengar, lagunya Stevie Wonder. Begitu oh lagu Stevie Wonder. Jadi lagu, bentuk, suara, gambar, wajah orang, sampai bau kentut juga nggak pangling nih. Ini kentutnya dulu kasan gitu. Gitu. Sampai suara orang saja kita bisa mengenali. Ada ngobrol di ruang tamu, suaranya Kang Benu ini, nggak pangling nggak? Ini suaranya Pak Edi, suara Pak Maman, ini suaranya Kang Arif. Sampai suara pun juga terekam, itu semuanya ada dalam diri kita. Hebat kan? Oke, jadi kamera kita ini merekam semuanya. Bahkan memori itu, ini kajian neurologi yang belum lama, bahwa sesungguhnya bukan panca indera, seluruh kujur kita, semua jaringan saraf yang ada di tubuh kita, dari ubun-ubun sampai telapak kaki, otot kita, kulit kita, semuanya punya memori. Dalam Al-Quran dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulutku dilakban oleh Allah, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, mulut tangan kita akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki juga akan memberikan kesaksian. Sampai kulit kita, wa tashhaduhum juluduhum bima kanu yaksibun. Lalu kita bertanya kepada kulit kita, lima syahidtum alaina, kenapa kau ikut menyaksikan? Mengatakan antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Kata kulit kita, saya disuruh ngomong oleh Allah. Ini bukan main-main. Ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, itu 14 abad yang lalu, baru dalam ilmu neurologi dibuktikan bahwa seluruh jaringan saraf kita ini mempunyai memori. Andaikan bapak-bapak dulu pernah belajar silat, kemudian berhenti 20 tahun kemudian belajar silat lagi dengan pendatang baru, ya, orang yang baru belajar silat dan yang dulu pernah belajar silat, yang lebih cepat mana yang bisa? Yang baru tuh yang dulu pernah belajar. Kenapa? Masih ada memori. Menari, ibu-ibu belajar menari, belajar lagi akan lebih cepat karena semua tubuh kita masih punya daya ingat. Nah, itulah makanya saya dalam menghafal, belajar itu semua memori saya pakai semua. Menghafal Quran, saya baca dengan suara keras dan saya dengarkan dengan telinga saya supaya telinga saya ikut mengingat. Mulut saya baca supaya mulut saya mengingat, dan mata saya melihat ayat itu dari pojok ke pojok, kan ayat pojok kita baca sampai barisnya, sampai ayat-ayatnya, sampai nomornya semuanya, bentuk style tulisannya, apa rika, apa segala macam tulisan Arabnya, semuanya. Kemudian saya tulis pakai tangan.
Kemudian juga maknanya kita hayati semuanya. Bayangkan pikiran kita mengingat runutan cerita dalam Al-Quran, tangan kita mengingat juga apa yang saya tuliskan, mata kita masih terbayang kalimat apa baris pertama, kalimat apa baris terakhir, telinga kita juga mendengarkan. Bayangkan. Sehingga kalau yang pengen belajar gini boleh nanti dikasih latihan. Pengen nggak? Iya. Bayarnya berapa itu? Ya gratis lah. Ya asal mau boleh, nanti kasih pelatihan sehingga nanti kita punya daya ingat yang kuat dan juga semuanya dimanfaatkan. Sehingga dalam ujian ketika pikiran kita lupa tanggal berapa lahirnya ini Umrul Qais nih, tangan kita menulis dalam pikiran yang tidak ingat, ternyata tangan kita menulis karena tangan kita juga masih daya ingat. Itulah kira-kira. Nah, begini, sebelum itu terekam dalam pikiran kita, ini kita lagi masuk dalam psikologi memori. Sebelum kita mengingat kembali bahwa ada hal yang lebih penting, bahwa perhatian, pengamatan, mengamati, memperhatikan, melihat, meresapi, ini juga ikut berpengaruh dalam melekatkan memori kita ini. Karena kurang perhatian, memori kita tidak menjadi kuat. Bapak-bapak pernah ke Masjid Istiqlal enggak? Pernah. Saya mau nanya, kerannya dari plastik apa dari metal? Ada berapa biji tempat wudhunya kerannya? Undagannya itu ada berapa? Karpetnya warnanya apa? Enggak ingat semuanya. Karena kita tidak memperhatikan, itu persoalannya. Nah, dalam proses itu ada satu hal yang perlu kita ketahui. Ketika kita melihat sesuatu, katakan sajalah ini korek dah. Yuk kita lihat korek ini, kita perhatikan, ya, bentuknya, warnanya, kemudian gas di dalamnya apa penuh apa tidak. Kita lihat, ya. Kemudian kita pejamkan mata kita, ya, seperempat detik, ya, seperempat detik lah kita memejam mata kita seolah kita masih melihat korek ini. Jadi satu kesan pertama ketika kita memejam mata, benda yang kita lihat itu masih seperti terlihat, itu namanya nabil. Ada begitu. Nah, tetapi begini persoalannya, semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, mana yang tersimpan dan mana yang tidak tersimpan. Begini, saya sering kedatangan tamu, dia ngaku saya ini dulu muridnya Buya, dulu waktu MTS di Buya atau Alia, saya waktu di sekolah di IAIN dulu yang ngajar Buya. Tahun berapa? Tahun 69. Sering saya lupa. Tetapi ada beberapa murid yang masih saya ingat. Biasanya yang saya ingat yang paling cantik. Betul enggak? Yang paling jelek, betul enggak? Yang paling pinter, yang paling goblok, yang paling nurut, yang paling nakal, yang sedang-sedang saya nggak ingat. Kenapa? Karena voltasenya lain, daerahnya lain. Jadi apa saja akan lama tersimpan ketika kita memperhatikan, ketika kita
atau juga tidak memperhatikan, tapi memang peristiwa itu terjadi erat hubungannya menentukan perjalanan hidup kita, ya, menyebabkan kita penderitaan, yang menyebabkan kita menjadi kaya raya, kita menjadi populer, ya kan gitu. Nah, peristiwa itulah yang membuat bertahan lama. Jadi namanya memori itu semuanya tersimpan. Nah, setelah tersimpan ada dua memori. Ada peristiwa masa lalu yang indah, kita tidak mengingat, tapi memori itu mereproduksi sendiri peristiwa yang menyenangkan. Bertemu dengan seorang perempuan yang cantik cerita di kereta api di Cirebon Express, cengir, ketawa sendiri, ya kan? Sering nggak kita sedang nyetir mobil, kok tiba-tiba hati ini kok senang banget? Itu ada memori lama yang menyenangkan yang muncul dengan sendirinya. Tapi juga kadang-kadang kita lagi masak ini, nggak tahu ujuk-ujuk berbesmili nangis sendiri. Itu ada memori yang mereproduksi sendiri. Itu adalah kita harus mengenali tentang memori kita sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang, memori yang menyenangkan nggak masalah, itu mah akan membuat kita semangat. Ini memori masa lalu yang tersimpan berupa penderitaan, kekecewaan yang menjengkelkan, kematian, ketipu, kecelakaan, rumah kebakar, panen gagal panen, tidak lulus, kan gitu. Itu yang menyebabkan kita masih sering menangis lagi. Oleh karena itulah makanya pengen nggak kita bisa mengelola supaya kita bisa mengatur diri kita sendiri, bagaimana kira-kira ini jangan disimpan, ini lewat aja. Ada satu hal, ini perlu dicatat juga, mungkin para psikolog yang lain juga silakan ditinjau kembali, dipelajari kembali. Begini, ketika kita menghadapi satu peristiwa yang sangat menyakitkan, itu tersimpan, begitu kita ingat sakit lagi. Kenapa? Sebabnya memori itu tersimpan, ya, di dalam ruang memori itu sendiri, dan sering menyakitkan hati kita karena kita ketika menghadapi peristiwa itu di dalam diri kita ada penolakan. Kenapa harus terjadi demikian? Ini salah siapa? Ini kecurangan, ini menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, macam. Begitu kita tidak rela dengan kecewa dengan terjadi hal itu tersimpan. Begitu kita menolak, maka sama saja dengan kita mengasih karcis masuk kepada peristiwa itu untuk bersembunyi di dalam memori kita. Tetapi kalau kita terima dengan baik-baik saja, dengan ikhlas, ridha, birridha wa taslim, oke. Ya sudah, ya Allah, barangkali ini belum nasibku jadi orang kaya. Barangkali ini bukan jodohku, ya sudahlah. Barangkali engkau akan memilihkan perempuan yang lebih baik dari yang ini. Itu malah tidak tersimpan, lewat. Jadi ridha wa taslim, tawakal, ridha, taslim ini diperlukan dalam hidup kita, menerima apapun yang terjadi. Maka tidak akan, memori itu tidak akan penuh, semuanya lewat, ya sudah. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau kita tolak malah masuk, kalau kita terima malah tidak tinggal di situ. Ini satu kata kunci bahwa orang-orang yang tidak pernah kecewa, tidak pernah takut, tidak pernah gelisah, itu selalu dikonotasikan dengan waliyullah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena para waliullah itu satu, ya. Kenapa dia jadi waliullah? Karena mereka itu sudah siap menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah, tidak ada penolakan.
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi nggak ada menderita apa, ya udah selesai. Ya, jadi dari sejak awal kita sendiri ketika menghadapi suatu peristiwa, coba kita manage dengan baik. Umpamanya, ini kalau kita menolak menjadi beban, tapi kalau kita terima selesai. Seperti di YouTube Wamima ini, saya tidak pernah baca komen tuh, cuman tambah nganggur pengen tahu aja gitu. Ada yang komen, saya sangat senang sekali dengan ceramah-ceramah Anda. Akan tetapi begitu saya melihat Anda merokok, langsung saya tutup YouTube Anda. Sakit nggak? Sakit nggak digituin? Saya sakit nggak? Enggak, malah adminnya pada sakit nih. Iya, saya bilang jangan direspon, jangan dijawab, jangan dibantah. Orang semacam itu saya duga mungkin belum tamat SD. Sebab kalau minimal tamat SD saja kan ada pelajaran etika, budi pekerti, ya kan? Jangan-jangan ini uneducated. Ya sudah, kita maklumi saja, ya kita doakan mudah-mudahan orang itu ke depan bisa bersopan santun dengan siapapun. Enak nggak? Ya sudah, lalu kita abaikan dan kita kembalikan orang-orang semacam itu ke tanah air yang semula. Maknanya aku tidak kenal kamu, selesai. Oke? Itu aja kok, susah banget. Jangan dibantah, jangan ditanggapi, udah selesai. Udah, terima kasih. Jadi itu cara kita mengelola supaya hidup kita nyaman, hidup bahagia. Ngapain kamu pikirin? Jangan pernah berharap semua orang menghormati kamu. Kan begitu. Kalau ingin menjadi terhormat, cobalah mulai dari dirimu sendiri. Hormatilah semua orang. Jangan melihat agamanya apa, jangan melihat sukunya apa, jangan melihat warna kulitnya apa. Semuanya kau hormati, semuanya kau cintai. Engkau akan mendapat kenyamanan dalam hidup ini. Ya. Kemudian, supaya jangan menjadi beban, menjadi arsip-arsip lama yang menyakitkan hati ini. Coba kita belajar untuk memahami sudut pandang orang lain. Saya sedang berjalan, disapa oleh seorang perempuan yang hanya pakai BH. BH-nya merah. Pak Haji, berpendi gitu. Nanya mau kemana gitu. Dia datang mengejar saya dan menarik tangan saya, suruh mampir ke rumahnya. Menyedapkan nggak pandangan semacam ini? Ini orang gimana? Saya juga ternyata ada rasa gitu. Gimana orang ini? Pribadi, maksudnya jangan sampai sepantar apa kita guys. Ya kan begitu. Agak kesal juga. Tetapi ketika sudut pandangnya saya robah untuk bisa memahami sudut pandang orang lain, baru saya paham. Oh, ini nih maksudnya mah. Dia ini ingin menghormati saya. Hanya saja bisanya segitu. Selesai kan? Jadi orang itu tidak bermaksud jahat loh, bermaksud baik, menghormati saya. Jadi ya saya harus menerima dan harus gembira, terima kasih. Sehingga air putihnya yang disuguhkan saya minum kok. Alhamdulillah. Sekelas ini menghormati saya. Ini lebih membahagiakan bagi saya daripada orang yang berlagak seperti mencintai diriku, tapi di dalam hatinya punya maksud jahat terhadap diriku. Percaya enggak? Nah, itu kan banyak sekali. Ya udah, alhamdulillah.
Jadi kita maklumi sajalah begitu. Begitu caranya kita bagaimana supaya jangan tersimpan dalam memori kita. Kemudian lagi metode yang lain kita dengan cara mengabaikan. Abaikan saja. Udah mesti pikirin, udah. It is not my business. Ya kan? Ini bukan urusan saya, udah. Silakan aja. Iya. Jadi kenapa? Karena ternyata ada orang yang gila, bener-bener gila ini nih. Bukan yang menyangkut dirinya saja yang disimpan. Kadang-kadang apa yang terjadi di tetangga, pertengkaran tetangga, yang memukuli istrinya, anak yang kena narkoba, orang yang pergi melacur, ini dipikirin semuanya. Iya, ada orang gini ikut nangis, ada orang ini, segimana lagi, terekam semuanya. Jadi bisa gila begini. Nah, mengapa demikian? Kita dalam hidup melihat realita kehidupan, fenomena di hadapan kita hidup ini itu sangat beragam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang jujur, ada yang bohong, ada yang bodoh, ada yang pintar, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata orang dalam melihat kehidupan ini sama dengan kita masuk bioskop. Sekarang udah nggak ada bioskop ya? Masih di studio aja 21 ya, ya masih ada. Ini orang pun ketika masuk gedung bioskop ini berbeda-beda perilakunya nih. Ada yang masuk gedung bioskop lalu alur cerita itu diperhatikan dengan penuh konsentrasi. Kalau ceritanya sedih dia ikut nangis. Kalau ceritanya lucu, dia tertawa terbahak-bahak, ya, sambil menginjakkan kaki, sambil mukul-mukul. Ada kan? Larut dalam cerita. Ada lagi yang masuk bioskop sambil bawa kacang, nyemil gitu. Dia mengikuti cerita, tapi dia tidak ikut menangis, makan kacang aja, sadar bahwa saya lagi nonton, itu kan hanya cerita. Ya, dia sadar ngikutin ceritanya, dia bisa menilai cerita bagus atau jelek, pemainnya siapa, pemain watak siapa, kan gitu. Bahkan skenario juga dia hafal semuanya, musiknya siapa yang main tuh memang cermat. Tapi sambil makan kacang gitu. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar, kadang-kadang itu bilang kesadarannya. Ada lagi yang nonton bioskop bawa cewek, menurut saya. Begitu lampu mati, kesempatan dia bermain. Nggak nonton bioskop, enggak, ngelus-ngelus ceweknya aja. Jadi itulah kira-kira perilaku kita dalam hidup seperti itu. Ada yang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Tetangganya mati nggak tahu. Ada orang miskin nggak makan nggak tahu. Ada anak yatim telantar nggak tahu. Karena dia itu sama dengan masuk gedung bioskop bawa cewek. Nah, bapak-bapak ini masuknya yang mana nih? Yang makan kacang nggak? Kayak yang paling enak makan kacang ya. Bukan enak kacangnya. Dia nonton film, dia menikmatinya, tapi dia tidak larut dalam cerita itu. Saya kira, yuk kalau begitu kita makan kacang aja. Nah, itulah Bapak sekalian. Ini semuanya. Kemudian ada metode lain lagi. Biar kita mendetail sedikit ya, barangkali ada manfaatnya daripada kita cerita pahala-pahala nggak paham saya mah. Masih enak ngaji begini cerita pahala nggak paham. Iya. Kalau cerita pahala jadi semakin goblok nantinya. Betul, nggak paham sih pahala sekian. Mencium suami pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Aduh, hajar aswad. Tambah gede dasnya sih. Ya, semacam itulah. Oke. Metode yang lain adalah kita dengan cara mengalihkan perhatian. Dengan cara kita mengambil kesibukan-kesibukan.
Sudah lupakan saja, kita cari pekerjaan apa yang belum selesai, kita selesaikan. Ya, habis ngepel, nyuci piring, masak, habis masak, nyetrika, kita habiskan waktu kita ini. Sudah selesai. Kita abaikan dengan melakukan kesibukan-kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Itu namanya mengabaikan dengan cara yang lebih produktif, lebih bermanfaat. Itu masa lalu tidak bisa dilupakan, tetap masih ingat, tapi kita abaikan. Itu alhamdulillah kita menjadi bahagia hidup kita. Nah, kenapa demikian? Itulah merupakan jawaban yang terbaik kita untuk melupakan masa lalu dan kita menumbuhkan keberanian untuk menghadapi masa yang akan datang. Kita hidup ini, masa sekarang tidak pernah kita nikmati. Kita habis meratapi masa lalu. Masa sekarang tidak kita nikmati, tapi kita meremang-remang ketakutan menghadapi masa yang akan datang. Takut besok, makanya bagaimana? Nanti kalau sakit, berobatnya bagaimana? Nanti anak-anak kita sekolah, biayanya dari mana? Masa depan yang belum jelas, kau takuti semuanya. Takut melihat masa depan dan sedih melihat masa yang lalu. Masa sekarang tidak kau nikmati. Goblok nggak nih? Ya sudah. Yang penting masa lalu kau lupakan saja. Hari ini kau nikmati. Selesaikan pekerjaanmu secara sempurna. Ya, jangan ada pekerjaan yang pending. Jangan menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok. Toh esok kita tidak tahu. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Selesaikan pekerjaan hari ini. Katakan hari ini adalah hariku, telah kulakukan dengan sempurna. Disitulah muncul keberanian menantang hari esok. Silakan berbuat sesukamu, yang penting hari ini telah kujalani dengan sempurna.